Shalom, Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika tahun 2016, bulannya saya lupa, kira-kira jam 2 siang, ya, saya lagi agak bengong ya, karena mau beli dispenser, bocor, tapi ya dalam keadaan mepet gitu ya. Akhirnya saya teringat Matius 6 ayat 34 yang mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saya merenung, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan memikirkan hari besok. Oke, saya lihat foto Yesus yang ada di dinding yang besar. Saya selalu berkomunikasi dengan foto itu ya. Mungkin orang melihatnya ya orang gila kali ya. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau seandainya Engkau mengutus aku hari ini untuk melayani, sekalipun tidak dibayar, saya siap. Saya bilang, saya tidak khawatir lagi, saya percaya akan sabdamu karena Engkaulah pengharapanku. Ya. Itu kira-kira jam 2. Mungkin 15 menit kemudian saya mendapat telepon dari salah satu rekan pengajar evangelisasi ya, mengatakan, Bu Eva, tolong bawain firman ya malam ini di Oasis katanya. Oh iya, tapi Bu berangkat sendiri ya. Dia bilang berangkat sendiri ya. Uang saya untuk beli dispenser aja masih kurang. Kalau berangkat sendiri berarti kan biaya lagi kan, ongkos. Tapi karena saya sudah mengatakan bahwa tidak dibayar pun saya siap diutus. Nah, Tuhan ngasih pengutusan. Saya langsung jawab, iya. Tapi kalau bisa pulang diantar ya. Saya bilang begitu karena untuk pulang nggak ada uangnya untuk biaya pulang. Teman saya itu mengatakan, oh iya pulang nanti diantar sama adik saya katanya. Puji Tuhan. Tapi saya nggak datang ya Bu. Ya sudah, nggak masalah. Ya, singkat cerita saya berangkat. Sampai di Oasis, loh saya kaget. Kok orang-orang dari BSD ya tahu begitu, saya ikut ya, tapi kan nggak tahu siapa yang meninggal. Tadi mertuanya teman saya, tapi kan teman saya tinggal di BSD, tinggalnya di Tomang. Akhirnya ketemu salah satu, saya kenal. Siapa yang meninggal? Saya tanya. Salah satu ibu. Dia bilang, mama saya. Hah? Mama kamu? Yang mana? Saya datanglah ke samping peti jenazah. Begitu saya lihat, saya kaget, saya terkejut. Karena apa? Bukannya nakutin, ya cantik, ya didandanin cantik. Tapi ibu yang meninggal ini, ibu yang ada di dalam peti jenazah ini, kira-kira 2 bulanan yang lalu, saya ketemu di gereja. Dan ketika di dalam gereja, pandangan saya tuh gak lepas dari dia. Saya merasa ada dorongan pengen mengasihi dia. Akhirnya pulang, saya buru-buru, saya ikutin dia. Dia masuk ke gang saya, ya, gang rumah saya ikuti. Begitu belum sampai rumah saya kejar dan saya bilang, Ci, mari mampir, saya bilang gitu. Saya ingin berbagi kasih, saya ingin mengajak dia berdialog. Karena dari wajah, ya maaf ya, dari wajahnya saya lihat begitu berat, beban, luka batin kelihatannya. Dia nggak mau. Dia cuma nengok, dia jalan, dia cemberut. Aduh,
di mana nih rumahnya si ibu ya, saya pengen berkenalan gitu. Tapi dia jalannya cepat sekali, ya sudah. Habis itu nggak ketemu-ketemu lagi di dalam gereja, nggak pernah ada, nggak pernah ketemu gitu. Nah tahu-tahu tadi saya terima telepon dan ketemu di dalam peti jenazah. Akhirnya saya di samping peti jenazah, saya mengatakan, "Ibu, saya mengasihimu. Saya sungguh mengasihi engkau. Dan Tuhan telah mempertemukan kita di sini. Semoga ibu ada damai," saya bilang begitu. Akhirnya saya bawa renungan, ya, selesai. Banyak orang BSD dan saya diantar oleh adiknya teman saya itu. Sampai depan rumah saya sudah buka kunci. Biasanya kan setelah saya turun ya udah jalan aja yang nganter. Ini enggak, dia turun ikut. Saya bilang enggak usah, udah jalan aja, udah malam. Saya bilang enggak bu, enggak. Nggak taunya begitu saya sudah buka pintu dia kasih saya amplop. Saya bilang enggak usah, enggak bisa ibu, ini sudah disediakan dan enggak boleh ditolak. Tetap dipaksa saya terima, saya terima. Akhirnya saya masuk ke kamar, ke rumah, dan saya pun nggak buka lagi. Nah besoknya memang saya mau beli dispenser kan, akhirnya saya buka. Ternyata cukup untuk beli dispenser. Saya hanya menambah 15.000. Dan dari uang yang saya tambahkan, saya masih punya lebih 15.000. Ya. Tuhan luar biasa. Kalau seorang manusia yang sudah menjadi jenazah masih bisa dipakai Tuhan untuk sebagai saluran berkat-Nya bagi orang lain, itu luar biasa. Apalagi kita yang masih hidup, yang masih punya penghasilan misalnya ya kan, bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dan luar biasanya apa? Jalinan kasih yang ada di dalam hati saya ketika ketemu di gereja, kemudian mau berkenalan nggak bisa, tapi tiap hari saya hampir mendoakan dia, dan kemudian ketemu di peti jenazah dan saya menyampaikan, "Saya mengasihi engkau ibu." Sungguh luar biasa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena dialah pengharapan kita semuanya. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan Yesus sungguh memberkati Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Saat ini berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.